Halo teman-teman semua, selamat datang di konten baru. Konten baru iseng sih ini sebenarnya, konten podcast dimana kita akan membahas sesuatu topik di podcast ini. Lagi pula kenapa aku bikin podcast juga kayaknya tuh karena gampang gitu bikinnya, kayak modal audio sama visual dikit-dikit aja. Terus editnya juga simple, gak begitu ribet. Jadi aku pengen coba bikin podcast. Dan kedepannya juga mungkin bakal ada sih episode-episode berikutnya gitu ya, podcast ini dengan beberapa topik atau tema yang lain gitu. Untuk episode pertama kayaknya aku mau bahas tentang apa ya? Mungkin kita cari yang lagi trending dulu apa ya? Kayaknya lebih ke ini nggak sih? Mental illness lah, penyakit mental gitu. Kayaknya aku sekarang banyak banget nih ngelihat orang yang punya kecenderungan penyakit mental ataupun diagnosis penyakit mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini deh kayaknya tuh karena COVID sebelumnya kan 2 tahun ya orang di rumah terus, jenuh segala macam, nggak bisa ketemu orang segala macam, terus pemikirannya buntu dan segalanya gitu kan, jarang ketemu orang, nggak refresh, akhirnya banyak orang yang kena diagnos penyakit mental. Sebenarnya nggak sembarangan sih orang bisa ngediagnos mereka ini punya penyakit mental, kecuali dia dirujuk ke yang lebih ahli gitu loh. Sebagai contohnya, contoh deket deh, itu aku sendiri, dimana aku tuh punya diagnosis mental, penyakit mental, yaitu depresi episode without psychotic symptom ya, seperti itu kalau ditulisannya ya. Aku jelasinnya, maksudnya aku nyebutnya depresi episode, udah gitu aja, lebih simpelnya kayak gitu. Dari mana aku bisa tahu itu aku punya diagnosis ini juga nggak sebentar sih sebenarnya. Ini ada jalannya juga, dan nggak instan aku tiba-tiba periksa segini. Aku juga beberapa kali periksa, kayak 2-3 kali terus langsung didiagnos gitu. Tapi sebelumnya aku pernah kayak dapat teman-teman yang ngasih masukan, kamu tuh kayaknya punya penyakit ini deh, kayaknya kamu punya penyakit ini deh. Bahkan ada yang orang bilang aku bipolar gitu kan, kayaknya. Terus aku kayak, mungkin dong aku bipolar gitu kan, apa juga sebabnya aku bisa bipolar gitu kan. Setelah ada temen yang bilang kayak gitu, terus ada beberapa temen yang kayaknya merasa terugikan sama sifatku yang kayak gini, aku cobalah tuh untuk periksa, diagnos ke psikolog gitu kan. Dan ternyata setelah 2-3 kali, dan beneran dong didiagnos. Yang pertama itu didiagnos bipolar kan, karena temanku juga psikologi yang bilang aku bipolar, itu psikologi kan kebetulan, bilang aku bipolar. Dan aku periksa untuk diagnos pertama dari psikolognya bipolar, terus kedua, ketiga baru lebih mengkerucut lagi, oh ternyata bukan bipolar, ternyata depresi episode gitu. Aku sih nggak tahu ya kayak sebab awal mulanya kenapa aku bisa didiagnos kayak gini. Mungkin ada, kalau misalnya aku dari baca-baca di YouTube dan artikel lainnya, itu kayak traumatik dari kecil ataupun kayak ruang lingkup yang nggak benar, terus menjadikan sebuah apa ya namanya, pelarian. Terus tiba-tiba ketemu orang yang seperti ini juga, terus mereka mendiagnos sendiri, dan lama-lama dia kepikiran, stres sendiri, dan punya diagnos itu gitu. Kebanyakan sih kayak gitu, apalagi anak muda zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. yang nggak kebanyakan sih, cuman ya pasti ada lah yang kayak gitu pasti. Terus buat akibatnya ya itu tadi, aku ngerasa kayak udah ngerugiin orang lain, jadi ya udah aku coba buat periksa ke psikolog. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu depresi episode itu apa, jadi kayak punya 2 episode di hidup kalian itu. Jadi ada depresi sama manic, dimana kalau lagi manic, ibaratnya kalau manic itu kayak high-nya lah, kayak lagi fase tertinggi kamu gitu. Habis itu kalau depresi, kamu lagi fase di paling bawah, down banget gitu. Jadi kalau sekalinya tinggi banget, bawah banget gitu, depresi banget. Jadi kayak contoh lah, sebagai contoh, kalau misalnya aku lagi manic ini, aku ngerasa kayak aku tuh over pede, aku bisa ngoceh segala macam tanpa memikirkan orang segala macam akibat dan bla 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 bla. Aku bisa melakukan ini itu. Ibaratnya kayak aku belanja nih 250.000 misalnya Shopee, check out tiba-tiba gitu, tanpa mikirin ini duit buat apa, harusnya bisa yang lain gitu kan. Tiba-tiba aku belanja. Atau enggak misalnya aku bisa keluar kota nih, modal 50.000, modal nekat doang gitu kan, keluar kota set. Tiba-tiba kalau aku udah sadar tuh kayak, iya juga, kenapa aku bisa se ekstrim itu gitu loh, ngelakuin hal yang random ya,
tanpa memikirkan diri gue sendiri gitu. Bahaya banget gitu, bisa dibilang bahaya ya kalau misalnya orang-orang yang kayak di luar itu tuh kayak bahaya banget itu. Terus sekalinya depresi ya down banget gitu, kayak disinggung dikit aku ya bad mood, atau nggak moodku lagi jelek seharian penuh gitu, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu orang, maunya sendiri terus, tidur gitu saya down banget gitu kan. Terus dan akhirnya aku memutuskan buat berobat. Setelah kayak gitu aku memutuskan buat berobat. Dan sebelumnya aku udah ke psikolog, dimana dari psikolog itu punya rujukan ke psikiater, ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Habis itu dari rumah sakit sendiri bener nih diagnosisnya dari psikolog, akhirnya diobati di psikiater. Kenapa sih aku mau berobat sekarang ke psikiater? Tadinya aku nggak peduli gitu sama kesehatan diri sendiri. Yang pertama, balik lagi karena aku udah kayak merasa merugikan orang lain gitu, kayak kasihan orang lain gitu, ketemu aku yang kayak gini, nanti orang lain bakal ngurusin aku atau nggak ngadepin aku yang mut-mutan, yang tiba-tiba high, tiba-tiba down gitu kan. Pasti orang bakal pusing dan nggak tahu juga gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan orang normal pun menghadapi orang yang sakit mental pun bakal bisa ketularan gitu loh. Jadi itu alasan pertama, demi orang lain. Dan alasan kedua, buat diri sendiri. Karena ya itu tadi, udah mengganggu banget aktivitas hidupku, dimana aku lagi misalnya nih, lagi ada acara apa, aku harus ngomong di depan orang gitu, atau enggak aku harus kerja sama orang, tapi tiba-tiba aku lagi down, aku gak mau ketemu orang, gak mau ngomong sama orang. Itu kayak, apalagi di dalam kerjaan, itu tuh harus profesional ya, gak bisa kayak kita meninggalkan seenaknya. Itu tuh udah mengganggu banget lah pokoknya, ganggu banget. Dan alasan ketiga, aku punya BPJS yang kebetulan tidak pernah dipakai karena aku pun jarang sakit gitu kan. Jadi BPJS itu jarang aku pakai. Jadi aku coba manfaatkan BPJS itu, mulai dari ke psikolog sampai kena rujukan ke psikiater. Jadi teman-teman yang punya BPJS juga ataupun punya asuransi kesehatan yang lainnya yang bisa dipergunakan, coba aja dipakai. Apalagi kan obat-obat kayak gitu kan mahal ya, obat-obat anti depresan, anti cemas kayak gitu kan mahal banget. Jadi coba pakai BPJS-nya, gratis. Paling kalau konsultasi gitu bayar, tapi nggak mahal kok. Kalau aku di puskesmas itu cuma sekitar 7.500 sampai 10.000 lah paling nggak. Murah banget gitu kalau cuma konsultasi ya. Habis itu kena rujukan ke rumah sakit, udah full BPJS itu gratis. Dan dapat obat juga, dan aku cek obatnya itu ternyata mahal sekali gitu kan. Dan pesan buat teman-teman juga yang misalnya punya penyakit yang sama kayak aku ataupun punya yang lebih parah dari aku, jangan takut buat periksa gitu loh. Terus perbanyakin perbanyakin bersyukur juga sih. Baik menurutku ya, kalian tuh udah dikasih hidup, jangan pernah mau mengakhiri hidup. Walaupun ini susah diterima ya, aku pun juga sama kebalikannya gitu. Aku juga ada beberapa kali aku pengen bunuh diri tapi gagal gitu. bunuh diri gagal gitu. Alhasil paling cuma saya tangan ataupun melukai diri sendiri gitu. Dan aku mencoba buat meresapi itu pelan-pelan, kayak aku tuh bersyukur aku tuh bisa hidup gitu, walaupun agak memang susah diterima ya. Orang yang lagi depresi itu dikasih masukan apapun, sepositif apapun, sereligi apapun, nggak akan masuk ke diri kita kalau lagi posisinya down. Tapi jangan menyerah lah, ibaratnya kayak tetap resapi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah harus tiba-tiba kamu harus semangat segala macam, nggak harus gitu. Resapi pelan-pelan aja, paling ya 1-2 tahun gitu, itu udah termasuk lumayan ya. Lumayan cepat buat mengobati mental kita. Terus juga buat yang mungkin mentalnya masih sehat, bisa dibilang masih sehat ya, tetap jaga kesehatannya dengan mencari lingkungan pertemanan yang baik, yang bersih, terus rajin olahraga, dimana olahraga kan juga bikin otak kita tuh fresh, banyak oksigen yang masuk, kita bisa berpikir cerdas dan lain sebagainya. Terus perbanyak juga kayak sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan mental. Terus kalian yang sehat-sehat ini bisa nih berbagi ke teman-teman yang lain, kesehatan mental itu penting loh, mempengaruhi hidup segala macam. Jadi perbanyaklah sosialisasi kayak gitu. Jaga kesehatan mental kalian, jangan sampai rusak.
Karena masih banyak orang di luar sana tuh yang belum care atau peduli sama kesehatan mental seseorang gitu. Apalagi paling ya orang tua lah ya, apalagi yang susah banget dimengerti paling orang tua. Kayak kamu tuh kurang bersyukur, harus ini dong, misalnya yang muslim sholatnya dikuatin gitu kan, banyak zikir. Hey, mental dan agama itu dua hal yang berbeda gitu kan. Ya mungkin tadi aku bilang mungkin bisa lah dimasukin pelan-pelan, tapi itu dua hal yang berbeda. Harapannya buat semuanya, buat yang sakit semoga lebih baik ya dari sebelumnya dengan cara berobat tadi, tips and triknya dari BPJS ke rujukan psikolog, psikiater, berobat berbulan-bulan, bertahun-tahun biar sehat. Itu harapanku sih buat semua orang yang punya penyakit yang sama mungkin atau yang lebih parah dari aku. Itu harapannya semoga lebih baik dan jangan cepat putus asa. Dan tolong dong buat peduli sama kesehatan mental demi demi diri sendiri lah, kesehatan diri sendiri juga tuh. Jauh lebih sehat, bisa menjadi anak bangsa yang lebih maju, yang cerdas, sehat, terus bisa membanggakan keluarga, teman, bangsa, agama gitu kan. Amin gitu. Itu harapanku juga ya. Semoga kalian semua sehat-sehat aja, yang sakit jadi sembuh ataupun lebih baik lah, bisa berdampingan hidup dengan penyakit itu tapi bisa melakukan hidup dengan normal. Terus yang sehat tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit mentalnya. Terus tetap yang sakit sama yang sehat tetap berkomunikasi dengan baik. Gitu aja sih. Makasih udah mau dengerin podcast gabut kali ini. Aku mau bahas tentang hal ini karena kayaknya seru banget buat dibahas, karena banyak juga orang yang belum care sama kesehatan mental masing-masing ataupun orang lain gitu. Jadi aku mau bahas ini dan terima kasih udah mau didengerin. Semoga bermanfaat dari podcast ini. Terus bisa ketemu di episode podcast yang berikutnya. Makasih, dadah.